keliling cari customer ya, menjual roti ke warung dan sebagainya ya, seperti itu. Dan pada akhirnya sekarang bertemu dengan 3i dan mencapai satu posisi Gold Agency. Seperti apa kisahnya mantan tukang roti berubah jadi Gold Agency? Ya, langsung kita berangkat dari Bogor ke Medan, berjumpa langsung dengan narasumber yang kedua, Pak Judin Silain, panggilannya Pak Judin ya. Halo Pak Judin, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Judin. Ya, halo, selamat malam Pak Frans. Ya, gimana kabarnya? Wah, luar biasa nih Pak Frans, sehat, luar biasa. Kedengaran dari suaranya nih, sepertinya tetap ini ya, powerful meskipun lagi lockdown. Siap. Semangat nggak boleh lockdown ya, kotanya di lockdown nggak apa-apa. Ya, semangatnya nggak boleh di lockdown Pak Frans. Iya. Oke, Pak Judin, boleh kita sharing dulu nih. Dulu gimana sih ceritanya? Saya dengar pernah jadi penjual roti ya, atau pedagang roti begitu keliling selama 3 tahun. Ya, mungkin bisa ceritakan sedikit latar belakang bagi teman-teman yang masih baru ikutan, yang belum pernah kenal Pak Judin. Silakan Pak. Boleh. Ya, halo, selamat malam teman-teman semua, mitra 3i Network di seluruh Indonesia, baik yang di luar negeri dan di Zoom maupun di live YouTube. Nah, perkenalkan kembali, nama saya Judin Markus Silain, latar belakang penjual roti keliling Bapak Ibu. Nah, luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat sebelum saya mengenal 3i, saya hanya seorang latar belakang penjual roti keliling yang dari warung ke warung, bahkan dari grosir ke grosir, saya jalani Bapak Ibu. Panas ke panasan, hujan ke hujanan saya jalani. Nah, bagaimana proses saya pada saat itu Bapak Ibu? Nah, produk yang saya bawa itu, produk yang saya ambil adalah hasil dari kerjasama dengan bos saya yang punya home industry, yang punya usaha roti Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanan saya sebagai profesi penjual roti keliling, ya, memang pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita membangun usaha konvensional, ketika itu produknya baru, itu usaha masih lancar Bapak Ibu. Pernah suatu ketika saya jalan ke profesi itu Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan hasil pertama saya punya penghasilan 1 hari 300.000. Ya, berjalan waktu lagi Bapak Ibu saya punya penghasilan bahkan sampai mencapai 600.000. Tetapi itu hanya sementara. Ya, kenapa? Karena yang saya jual adalah roti Bapak Ibu. Pastinya dong, ya, pastinya setiap yang kita konsumsi, kalau kita konsumsi setiap hari, orang pasti mengalami kejenuhan ataupun bosan, benar nggak? Ya, itu yang saya alami. Nah, ketika saya jalani Bapak Ibu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 5 bulan, bahkan sampai 1 tahun, penghasilan saya pada saat itu mulai turun Bapak Ibu. Ya, turun menjadi 300.000, turun lagi menjadi 100.000, ya. Bahkan ketika penghasilan saya turun 100.000 dan saya menjalankan itu di wilayah Medan, ya, ketika mulai turun penghasilan saya mulai jalankan lagi di luar kota Bapak Ibu. Pernah ketika saya jualan sampai di daerah pegunungan saya. Daerah pegunungan Bapak Ibu ya. Saya jalani kurang lebih 3 hari saya di sana menginap Bapak Ibu. Ya, saking memang sulitnya penghasilan pada saat sudah di kota Medan, sulit penghasilan pada saat itu. Ya, ketika saya bangun lagi keluar kota sampai ke daerah pegunungan sana Bapak Ibu, saya memang mendapatkan hasil yang bagus pada situ. Ya, namanya juga market yang baru. Pasti dong hasilnya bagus, benar enggak? Ya, tapi suatu ketika Bapak Ibu, dalam perjalanan saya jalan lagi proses itu, ya, penghasilan saya menurun lagi. Ya, bahkan ketika minus sampai punya penghasilan 3 hari saya punya penghasilan 100.000 Ibu. Anda bayangkan Ibu, semakin sulit enggak? Semakin sulit. Nah, hingga suatu ketika saya berhenti di sana, saya tidak lagi membangun di luar kota. Saya kembali dan untuk fokus di kota Medan saja, menjual. Ya, saya fokus. Ya, halo, ya, sorry terputus, ada yang nelpon tadi ya. Ya, jadi saya kembali fokus Bapak Ibu sekalian, saya kembali fokus di kota Medan. Ya, singkat cerita ketika saya kembali lagi jualan produk sebagai penjual roti, ya, semakin sulit Bapak Ibu. Ya, bahkan saya mengalami kondisi bagaimana ketika saya punya penghasilan minus hampir 30.000 per hari. Nah, Anda bayangkan, kalau misalkan kita punya penghasilan 30.000 per hari, 1 bulannya berapa Bapak Ibu? Ya, kita bisa kalikan 1 bulan mungkin 900.000. Nah, kira-kira dalam perjalanan kita punya penghasilan 1 bulan 900.000, cukup nggak hidup di kota Medan? Saya rasa nggak cukup. Ya, mungkin teman-teman yang punya keluarga pasti mengalami kesulitan ekonomi, benar nggak? Bahkan saya sendiri yang masih lajang mengalami kondisi ekonomi pada saat itu. Nah, singkat cerita Bapak sekalian, saya berpikir apalah kira-kira yang harus saya kerjakan
untuk bisa menambah income saya nih. Nah karena ketika dalam masa sekarang atau mungkin pada saat sebelum mengenal Triai, ya zaman zaman informasi itu, zaman bisnis itu banyak dari era online ya. Kita sudah pahami saat itu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya mengenal Triai, saya mengenal sebuah produk yang namanya produk salak, produk keripik salak yang saya order dari Jogja. Karena saya searching, saya cari peluang Bapak Ibu, saya dapat salah satu owner yang mau bekerjasama dengan saya. Nah, singkat cerita saya ambil produk itu ya dengan modal kurang lebih 2,5 juta pada saat itu Bapak Ibu. Walaupun kondisi saya sudah minus pada saat itu, saya mau. Saya mau rela untuk mengorbankan uang saya untuk bisa mencapai penghasilan yang baru. Nah, saya korbankan, tetapi dalam perjalanan saya Bapak Ibu, ketika saya jualan produk salak itu, ya hasil nggak ada untung juga. Justru bahkan produk yang saya jual itu numpuk lagi, Ibu. Bahkan saya bagi sama teman-teman saya. Kenapa? Karena harga yang saya jual itu harganya 15.000 satu piece-nya. Sehingga orang tidak mau membelinya, Ibu. Nah, semakin merasa kesulitan saya pada saat itu. Nah, singkat cerita, Ibu sekalian, nah ketemulah bisnis 3i Network ini dari online juga, Ibu, dari Facebook, dari seseorang yang luar biasa. Ya, ketika itu saya melihat postingan beliau, pada saat itu postingannya adalah postingan acara. Ya, bukan presentasi, tetapi acara BOP pada saat itu, acara Grand BOP. Nah, karena saya penasaran orangnya, Ibu, sebelum saya mengenal beliau atau sebelum mengenal bisnis ini, saya pelajari dulu. Ya, saya pelajari dulu yaitu di Google atau di YouTube. Benar nggak kira-kira bisnis ini? Bagus nggak kira-kira? Karena saya nggak mau lagi tertipu ataupun nggak mau gagal di salah satu bisnis atau salah satu usaha. Nah, singkat cerita, ketika saya pelajari semua, ini bagus. Ya, ketika saya mau memahami bisnis ini, ya saya telepon akhirnya beliau ya. Nah, saya katakan saya pengen tahu bisnis ini, tolong jelaskan saya lewat telepon. Nah, yang namanya leader Bapak sekalian, ya yang namanya leader, dia tidak mau menjelaskan secara langsung melalui telepon, ya beliau maunya ketemu langsung. Nah, hingga suatu ketika Bapak Ibu, beliau mengajak saya untuk ketemu di kantor. Nah, besoknya karena saya sudah oke-kan pada saat saya telepon, oke siap, saya datang ke kantor. Besoknya sebelum saya mau jualan Bapak Ibu sekalian, ya sebelum saya mau jualan, saya datang ke kantor dengan kondisi ya mungkin pakai sendal jepit, pakai jaket yang memang saya pakai biasa untuk jualan, kondisi memang tidak bagus pada saat itu, Ibu. Nah, singkat cerita, saya sampai di kantor, ketemu dengan beliau, saya presentasikan kurang lebih 1 jam. Ya, luar biasa pada saat itu, Ibu, presentasi beliau singkat, padat, jelas, dan memang membuat saya memang harus ini saya bergabung. Ya, tetapi dalam kondisi saya pada saat itu, saya tidak mengatakan saya tidak join atau saya tidak bergabung, tetapi saya katakan kepada beliau, Ibu sekalian, beri saya waktu 1 minggu. Kenapa? Karena memang kondisi saya tidak punya uang. Yang penting saya datang ke kantor, saya pengen tahu dulu bisnis seperti apa. Itu dalam pikiran saya. Nah, beliau pun tanpa mengatakan kenapa saya tidak join. Beliau sudah tahu. Kenapa? Karena kondisi memang tidak punya uang. Dari penampilan itu sudah kelihatan, Bapak Ibu. Dari penampilan juga sangat kelihatan bahwa saya tidak punya uang. Tetapi saya bilang sama beliau, beri waktu 1 minggu. Saya pasti akan bergabung. Nah, singkat cerita Bapak sekalian, ya ketika saya pulang dari kantor, dari acara presentasi yang dipresentasikan beliau, malamnya Bapak sekalian, saya mengalami kondisi memang tidak nyaman. Kondisi memang saya tidak bisa tidur, Bapak Ibu. Memikirkan bagaimana saya bisa bergabung di bisnis ini dan bagaimana saya supaya punya modal kurang lebih 400. Nah, singkat cerita saya berpikir panjang, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya tambahkan lagi jualan saya. Saya tambahkan lagi jam kerja saya, ya, yang tadinya saya mungkin kerja hanya 9 jam, saya tambahkan sampai malam, Ibu. Demi apa? Demi saya punya modal untuk bisa bergabung di bisnis ini. Ya, untuk itu sekalian sebelumnya saya mengucap syukur kepada leader saya yaitu Pak Dharma Marbun. Berkat beliau, ya, saya mengenal bisnis ini bahkan bisa mencapai posisi saat ini, Ibu. Nah, luar biasanya singkat cerita, Ibu sekalian, ketika saya jualan, saya tambahkan jualan saya kurang lebih 1 minggu. Tuhan semesta alam memang berikan rezeki buat saya. Ya, saya punya modal 500.000. Sesuai dengan komitmen saya, ya mungkin beliau Pak Dharma Marbun bukan orang yang saya kenal. Ya, bisa saja mungkin saya meninggalkan beliau karena bukan teman saya. Tetapi karena saya pribadi orangnya komitmen, walaupun beliau tidak saya kenal, saya memang harus ikuti ataupun patuhi janji saya untuk bertemu dengan dia lagi. Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, tepat 1 minggu pas hari Selasa pada saat itu, ya, saya kembali lagi datang ke kantor. Ya, saya katakan saya sudah punya modal, saya mau siap bergabung, tolong bantu saya. Itu dia, Bapak Ibu. Nah, ketika beliau tanda tangan, ketika saya tanda tangan, beliau lengkapi semua data-datanya dan saya terdaftar. Nah, singkat cerita Bapak sekalian, selesai acara itu, ya, selesai
saya sudah daftar, saya katakan kepada beliau apa yang saya lakukan. Ya, singkat cerita, beliau mengatakan, ya buat daftar nama, karena daftar nama ini sangat penting untuk kita membangun bisnis ini. Nah, sekalian, ya setelah itu saya pulang, Ibu, saya buat daftar nama di rumah, malamnya saya buat daftar nama, saya buat kurang lebih 100 orang daftar nama. Ya memang daftar nama saya 100 orang itu, Ibu, bukan teman-teman saya. Karena saya di Medan bukan punya teman yang banyak, hanya beberapa orang teman di Medan. Yang saya buat itu, Bapak sekalian, 100 orang itu customer-customer saya. Nah, dalam perjalanan saya buat daftar nama, Bapak Ibu, nah besoknya saya buat jadwal untuk presentasi. Nah, setiap saya jualan, saya presentasi, saya prospek. Nah, dalam perjalanan kurang lebih hampir 1 bulan, Bapak Ibu, ya 100 orang itu saya presentasikan, ya dengan semangat, dengan luar biasa, Bapak Ibu, ya dengan keyakinan yang tinggi saya presentasikan. Tetapi luar biasanya, ya 100 orang yang saya presentasikan itu luar biasanya nggak join, Bapak Ibu, nggak ada yang join. Ya 100 orang, Bapak Ibu, Anda bayangkan. Mungkin kalau misalkan teman-teman dengan presentasi 100 orang kurang lebih 1 bulan, mungkin ada teman-teman yang down atau mungkin bahkan berhenti, benar nggak? Nah, saya pribadi nggak berhenti, justru merasa tertantang dan merasa berpikir, ya wajar mereka menolak saya karena mereka melihat penampilan saya, ya mereka melihat penampilan saya bukan melihat peluang ini, ya singkat cerita sekalian, karena saya mungkin sudah bingung apa lagi yang saya lakukan, dan akhirnya Bapak Ibu yang saya presentasikan adalah keluarga saya. Ya, singkat cerita, saya presentasi, saya pulang kampung, semua keluarga saya telepon, saya perkenalkan di sini, walaupun memang saya nggak ngotot pada saat itu, saya hanya memberikan informasi. Ya, dan semuanya juga mereka menolak saya, Ibu. Kenapa? Karena memang mereka tidak menyukai bisnis seperti ini, atau mungkin seperti investasi seperti ini nggak mereka sukai. Tapi saya kerja keras terus, Ibu. Hingga suatu ketika, Ibu, dalam perjalanan hampir 1 bulan, saya menemukan 3 orang, Ibu. Yang pertama, satu abang saya yang menyerahkan diri walaupun dia bergabung dengan kondisi terpaksa. Itu dia. Terpaksanya kenapa? Karena memang saya bolak-balik menawarkan kepada beliau. Itu dia. Ya. Dan 2 orang lagi itu dari luar kota atau 1 orang lagi dari online, Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama ketika saya bangun bisnis ini, bonus pertama saya, Bapak sekalian, ya, bonus pertama saya yang saya dapatkan adalah 271. Dan itu suatu hal yang luar biasa bagi saya, ya dengan konsep berinvestasi untuk masa depan kita. Kita punya penghasilan setiap bulan, walaupun pada saat itu saya alami masih kecil. Ya mungkin teman-teman ketika memulai bisnis ini langsung dapat elit, double elit, atau bahkan naik posisi. Ya saya termasuk orang yang lambat, Bu. Ya kenapa? Karena untuk mencapai prestasi elit itu, saya butuhkan untuk 4 bulan, biar bisa dapat elit. Ya di bulan kedua saya punya bonus tambahan lagi 500.000. Bulan ketiga saya dapat lagi 600.000. Di bulan keempat baru saya capai elit dengan bonus pada saat itu 1,2. Ya luar biasa Bapak Ibu sekalian, suatu kebanggaan buat saya kerjakan lagi, saya lakukan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya walaupun banyak yang nolak, banyak. Ya walaupun mungkin banyak yang mencibir, banyak juga Bapak Ibu. Tetapi saya punya impian yang kuat, saya punya impian yang besar. Impian saya apa? Pengen punya kebebasan waktu untuk orang tua saya Bapak Ibu sekalian. Ya saya kerjakan lagi, ya dalam perjalanan 6 bulan saya tembus langsung leader agency, ya langsung lompat leader agency Bapak Ibu dengan bonus 2,8 pada saat itu. Ya saya kerjakan lagi Bapak Ibu dengan komitmen, ya tepatnya 2017 Oktober. Ya ketika penghasilan saya sudah melebihi dari penghasilan utama saya memutuskan, dan sebelum saya memutuskan saya konsultasi dulu kepada leader saya yaitu Pak Dharma Marbun, ya untuk saya resign dan full time di bisnis ini. Ya tepatnya 2017 Oktober Bapak Ibu, saya benar-benar full time memutuskan untuk 100% full time dan full head di bisnis ini. Kenapa? Karena saya sudah tahu bagaimana pergerakannya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan ke depan. Ya, karena sebagai pebisnis kita harus tahu bagaimana pergerakannya, Bapak Ibu. Ya, apa target dan fokus kita. Ya, target saya bagaimana ketika saya resign, saya harus naik posisi bronze. Ya, walaupun target saya pada saat itu ketika saya resign, saya harus 2 bulan naik bronze. Ya, memang meleset. Ya, saya capai pada saat itu bronze dalam perjalanan 4 bulan dari terhitung pada saat saya resign. Ya, 2017 Oktober saya resign. Ya, saya naik di bronze-nya di periode Februari 2018. Saya naik bronze. Ya, saya kerjakan lagi Ibu dengan bonus pada saat itu 5,8. Bonus pertama. Ya, saya kerjakan lagi naik lagi ke posisi silver dalam perjalanan 8 bulan pada saat itu Bapak Ibu dengan bonus yaitu kurang lebih 11 juta Bapak Ibu. Bonus pertama saya. Dan itu impian saya ketika saya membangun bisnis ini, ketika saya memulai Bapak Ibu, saya target saya kurang lebih 1,5 tahun atau 1 tahun saya punya penghasilan 10 juta, minimal 10 juta. Dan memang ya puji Tuhan itu tercapai dalam pencapaian di posisi silver Bapak Ibu.
ya tercapai di posisi penghasilan 11 juta per bulan. Ya, singkat cerita, ya ketika kita sudah punya penghasilan 11 juta, kita sudah mulai berani bermimpi, Bapak Ibu. Ya dulu ketika saya ya sebagai profesi penjual roti, impian saya nggak begitu besar. Impian saya pengen punya satu gerobak supaya bisa bawa roti yang banyak. Karena kenapa? Karena ketika kita bawa roti yang banyak, pasti kita punya penghasilan yang banyak. Ya itu dia. Nah tapi luar biasanya, bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa, bisnis yang besar, sehingga saya pun berani bermimpi besar. Ya ketika saya berani bermimpi besar, Tuhan semesta alam memberikan saya income yang besar akhirnya, Ibu. Dan ketika saya naik posisi silver, saya berani bermimpi besar, yaitu mencapai satu impian saya punya mobil hasil dari 3i Network, Bapak Ibu. Ya, impian mulai tercapai, beberapa impian mulai tercapai, ya bahkan kemarin juga kita sudah jalan-jalan ke luar negeri, ya bahkan ketika di periode September 2019 kita masuk kualifikasi sebagai posisi Gold Agency dengan penghasilan di atas 25 juta per bulan, Bapak Ibu. Ya suatu kebanggaan bagi saya bersyukur mengenal bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Ya dengan latar belakang saya hanya seorang penjual roti keliling, punya penghasilan 25 juta per bulan, ya bahkan kemungkinan ya 1 bulan 2 bulan ke depan atau mungkin 1 tahun ke depan kita akan mengalami peningkatan penghasilan jika kita mau melakukan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, bahkan kita melakukan dengan serius, Bapak Ibu sekalian. Ya luar biasanya, ya banyak impian sudah kita capai. Salah satunya punya kebebasan waktu. Ya meskipun dalam kondisi saat ini mungkin banyak orang yang merasa galau, ya benar ya. Ya tapi dalam kondisi saat ini kita tetap masih punya penghasilan pasif income, Bapak Ibu. Ya, saya ya baik Pak Pras, ya itu saja dari saya. Ya Pak Judin, mungkin saya mau sedikit ya Pak Judin untuk mempertajam juga membangun bisnis jaringan 3i Network sampai bisa mencapai posisi Gold Agency. Gold Agency itu adalah sebuah posisi dengan omset 100 juta, 100 juta, 100 juta. Tentu Pak Judin tidak merekrut orang sendirian, disusun kemudian bisa mencapai 100 juta, 100 juta, 100 juta. Mungkin Pak Judin boleh ceritakan ke teman-teman bagaimana sih membangun orang demi orang itu agar mereka juga bisa berkembang. Bagaimana mungkin Pak Judin boleh bercerita sedikit membangun jaringan tim-timnya ini, mungkin mereka ada yang mencapai posisi bronze misalkan atau apa, ya mungkin Pak Judin boleh berbagi sedikit bagaimana kiat-kiatnya. Ya teman-teman semua, ya kalau misalkan strategi itu mengenai strategi ya bagaimana kita bisa menaikkan omset ataupun menaikkan mitra-mitra kita untuk naik posisi, karena intinya bagaimana kita menciptakan omset itu, intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan prestasi di dalam jaringan kita, meningkatkan prestasi dalam tim kita. Nah, saya pribadi menyarankan kepada semua tim, ya dalam bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya bisnis jaringan, yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kebiasaan yang pertama. Kebiasaannya apa? Kebiasaan kita sebagai leader kita harus merekrut minimal kita menciptakan 3 orang baru setiap bulan, ya. Ataupun kalau bisa elit. Ya kenapa? Karena kalau misalkan kita duplikasinya sampai kedalaman ini luar biasa pertumbuhannya, Bapak Ibu. Dan saya pernah ketika mencapai posisi bronze, saya pernah elit 5 kali berturut-turut. Dan itu saya lakukan ke dalam jaringan saya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan omset dan bagaimana kita menaikkan omset, Bapak Ibu. Kita ciptakan orang-orang dalam jaringan kita, bagaimana menciptakan prestasi elit dan menciptakan di setiap grup kita itu punya prestasi di setiap bulannya. Bagaimana pertumbuhan setiap bulannya, kita ikuti bagaimana pertumbuhan omset atau pertumbuhan prestasi elit atau naik posisi. Ya, ketiga ini akan menentukan perkembangan omset kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah berapa jumlah orang yang naik posisi. Yang kedua, berapa jumlah orang yang naik prestasi elit dan bagaimana kita menciptakan berapa orang yang closing setiap bulannya, Bapak Ibu. Nah, artinya kita harus menciptakan orang-orang dalam jaringan kita. Nah, ketika ini 1 bulan mungkin sampai dari tanggal 19 sampai 18. Ya, ini kita harus mengikuti pertumbuhan omset kita atau pertumbuhan jumlah orangnya. Ya, mungkin dari 18 sampai tanggal 29 kita mengalami mungkin kita harus follow up teman-teman kita yang harus bayar premi. Ya, ini kita harus ikuti juga. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan omset. Karena prinsipnya, Bapak Ibu, di bisnis trader itu kita pelajari, Bapak Ibu, ya, setiap orang baru yang lahir, mungkin ada 100 orang baru yang lahir. Ya, tetapi dalam prinsip perjalanan kita, Bapak Ibu, setiap bulan juga akan mengalami orang yang berhenti. Ya, artinya sekali bagaimana kita menaikkan omset atau bikin stagnan omset atau bertahan, ya kita harus menaikkan
lebih banyak yang bertumbuh daripada yang berkurang. Karena yang berkurang itu pasti, tetapi yang bertumbuh belum tentu, tergantung bagaimana kita dan tim kita. Oke. Ya, artinya kita harus menaikkan jumlah orang lebih banyak daripada yang berkurang. Itu dia Pak Pras.